Iya, udah. Kita kan mau olahraga. Udah janji kan berdua? Ayo. Udah, jangan manja. Hari ini aku akan gembar kamu. Tapi mohon maaf, naik motornya nggak bisa bertiga. Siapa yang bertiga, Mas? Mbak, itu pacarnya? Iya, saya tuh mau ngajarin pacar saya tuh supaya kuat sama sehat dan fisiknya oke, Mas. Lihat kayak saya nih, segar olahraga mulu. Ayo sayang, semangat! Dikit lagi! Hingga hari ketiga, korban longsor di Nganjuk belum berhasil dievakuasi. Satu dari 6 terduga teroris dimakamkan di Surabaya karena ditolak warga di kampung halamannya. Ingin nikmati sensasi kuliner ekstrim? Anda bisa mencoba beragam olahan kuliner binatang. Apa kabar Anda hari ini? Net Jatim kembali hadir menemani Anda selama 1 jam ke depan. Beragam informasi menarik dan inspiratif lainnya telah kami siapkan. Kulo Ningni Taliana dan inilah Net Jatim selengkapnya. Pasca longsor susulan yang terjadi minggu lalu, kawasan zona merah di Desa Banaran steril dari aktivitas warga. Kawasan ini ditutup, warga diungsikan ke rumah kerabat mereka sembari menanti lokasi pengungsian yang baru. Pembangunan 2 titik pengungsian untuk para korban tanah longsor di Desa Banaran, Kabupaten Ponorogo terus diupayakan oleh BPBD. Sejumlah personel dari Kodim Ponorogo serta Batalion 501 Madiun diterjunkan guna mempercepat pembangunan lokasi pengungsian. Barak-barak pengungsi sedianya akan diperuntukkan bagi 19 keluarga korban longsor. Untuk hari ini kami lihat mencapai 70%. Kalau untuk targetnya kurang lebih 3 hari ke depan bisa mencapai 90 sampai 100% dan bisa digunakan oleh masyarakat pengungsi. Kendalanya apa sih, Dan? Kalau untuk kendalanya, sementara ini untuk akses jalan menuju ke sini untuk pengangkutan material karena akses jalan itu terputus karena longsor susulan kemarin itu. Kawasan zona merah longsor di Desa Banaran langsung dikosongkan pasca terjadinya longsor susulan. Antisipasi terjadinya longsor susulan yang lebih besar, warga langsung dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Rumah saya dekat dengan tanah longsor itu, Pak. Terus keluarga saya bisa diselamatkan. Saya ngungsi di tempat yang agak tinggi, rumah agak tinggi. Longsor susulan ini atau karena memang sejak awal? Sejak awal, memang takut. Kita dekat sungai, tempat kejadian itu memang dekat 50 meter dari yang kelas ini. Warga berharap pemerintah segera merelokasi tempat tinggal mereka. Hingga kini, evakuasi korban telah dihentikan dan proses selanjutnya adalah relokasi korban terdampak longsor. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Mulai Selasa sore kemarin, Desa Banaran di Ponorogo yang terkena longsor sudah kembali dialiri listrik. Sementara itu, di lokasi longsor susulan belum ada aktivitas evakuasi alat-alat yang tertimbun. Selasa siang, petugas PLN Ponorogo memasang trafo di samping Balai Desa Banaran, Pulung, Ponorogo. Dipastikan mulai Selasa sore kemarin, pemukiman warga Desa Banaran sudah kembali teraliri listrik, termasuk 2 titik pengungsian korban. Sehingga hari ini kita usahakan targetnya sore nanti jam 3 sudah bisa teraliri listrik bagi barak pengungsian 1 dan 2 di Desa Banaran. Sementara di lokasi longsor susulan, belum ada aktivitas evakuasi kendaraan yang tertimbun. Kondisi tanah yang masih labil juga menghambat pembuatan aliran sodetan air.
Kita evakuasinya mendapatkan yaitu K9 itu sudah bisa kita naik dan akan dilanjutkan kepada evakuasi alat berat ya, itu ternyata hujan sehingga dihentikan ya, sampai saat ini mungkin nanti kalau cuaca cerah akan dilanjutkan kembali. Longsor susulan terjadi Minggu 9 April lalu. Akibat peristiwa ini, proses pencarian korban dihentikan karena kondisi tanah dinilai labil dan membahayakan. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Sementara itu, para korban tanah longsor di Ponorogo hingga kini masih bertahan di pengungsian. Rencananya sebelum memiliki tempat tinggal baru, mereka akan mendapatkan bantuan uang sebesar Rp900.000 tiap bulannya. Sudah sekitar 12 hari, para korban tanah longsor di Banaran, Ponorogo berada di pengungsian. Meski kebutuhan keseharian sudah terpenuhi, namun kesedihan tak bisa disembunyikan dari raut wajah mereka. Ya, selain kehilangan sanak saudara yang tertimbun material longsor, kini mereka juga tak lagi memiliki rumah. Mereka pun hanya bisa menerima dan pasrah karena rumah dan perkebunan jahe yang menjadi sumber penghasilannya kini sudah rata dengan tanah. Bahkan keluarga mereka yang tertimbun material longsor hingga kini masih banyak yang belum berhasil ditemukan. Kalau yang dinyatakan itu adalah hanya evakuasi korban, Mas. Evakuasi korban yang meninggal dunia tertimbun tanah. Kalau korban yang masih hidup masih diurusi oleh pihak-pihak terkait, Mas. Termasuk pengungsi itu nanti masih diurusi oleh pihak-pihak terkait. Rencananya, para korban tanah longsor ini akan dibangunkan rumah baru yang berada di lokasi aman dari longsor. Tak hanya itu, mereka juga akan diberi santunan tiap bulannya sebesar Rp900.000 selama 1 tahun. Oh iya, jelas itu jaminan hidup nanti dari kementerian jelas, dari provinsi juga ada. Ya, nilainya sampai berapa? Kalau perhitungan kemarin itu biaya jaminan hidup itu per hari per orang itu 900 sekitar itu ya, selama 1 tahun. Berarti per hari 900.000 Pak ya jaminan hidup? Per jiwa. Bukan per bulan Pak ya? Per jiwa per bulan. Oh, per bulan. Warga berharap segera mendapatkan tempat tinggal baru, sehingga tak ada lagi kekhawatiran adanya longsor susulan. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Hari ketiga pasca longsor di Kabupaten Nganjuk, proses pencarian tak kunjung membuahkan hasil. Selain medan yang berat, labilnya tanah di titik longsor menyulitkan tim SAR dalam mencari 5 korban yang tertimbun. Beratnya medan menuju lokasi longsor di Desa Kepel, Kecamatan Ngentos, Kabupaten Nganjuk, menjadi tantangan tim SAR dalam mencari korban yang hilang. Dari posko SAR, jalan setapak sejauh 2 km harus dilalui oleh relawan. Selain itu, labilnya tanah di lokasi longsor membuat proses pencarian berjalan lambat. Di lokasi longsor terbentuk bendungan baru. Alhasil, jika turun hujan dan bendungan penuh air, dikhawatirkan akan terjadi longsor susulan. Hingga Kamis sore, tim SAR baru bisa membuka jalur baru guna mempermudah proses pencarian dan evakuasi. Kemudian satu seru untuk melaksanakan perbaikan jalur. Jadi jalur menuju ke area pencarian ini cukup sulit. Jadi perlu kita perbaiki karena sewaktu-waktu jika terjadi ada emergensi, maka personil yang ada di bawah bisa segera untuk naik. Proses pencarian di lokasi longsor tak bisa dilakukan sembarangan. Dibutuhkan keterampilan dan alat khusus dalam pencarian korban longsor. Eko Nugroho melaporkan untuk NET.
Berbagai kesulitan menghambat pencarian korban longsor di Nganjuk, Jawa Timur. Pencarian dilakukan dengan menerjunkan tim-tim kecil di beberapa lokasi. Dari video udara milik Basarnas ini, dapat diketahui lokasi longsor di Dusun Tlopo, Desa Kepol, Kecamatan Ngetos, Kabupaten Nganjuk, memiliki panjang longsor mencapai sekitar 300 meter dengan lebar mencapai 150 meter. Longsor yang terjadi Minggu siang kemarin juga membuat tebing cekung dan menyumbat aliran sungai hingga membentuk bendungan. Karena medan yang sulit dan mempertimbangkan keselamatan, skema pencarian tim akan dibagi 4 kelompok, masing-masing kelompok terdiri dari 5 orang. Hingga kini, upaya mendatangkan alat berat ke lokasi kejadian juga masih terkendala akses jalan menuju titik longsor yang sempit. Tim SAR belum berani melakukan pencarian karena beberapa pertimbangan. Pertimbangan pertama adalah bahwa ada terbentuk danau akibat terbendungnya sungai karena longsoran. Lalu yang kedua, ada indikasi bahwa di sebelah atas juga mulai terbentuk rekahan. Demi keselamatan, maka tadi diputuskan untuk di-stop sebentar, lalu kita evaluasi. 1 dari 6 terduga teroris dimakamkan di Surabaya karena ditolak warga di kampung halamannya. Informasi lengkapnya akan hadir sesaat lagi. Bangun pagi bisa bikin tambah pintar. Barang Andre Hesti bisa. Kamu ada siapa sih dari sekarang? Aku Popeye. Sebentar. Kenapa? Popeye kan kepalanya bukan yang itu. Berbagai inovasi masa kini, seru-seruan di Fun Science. Perubahan suhu yang terjadi akan mengakibatkan seperti apa? Oke. Lihat. Hingga tips oi-oi. Kita masuk ke dalam tips oi-oi. Pagi-pagi, hanya di Net. Selamat pagi. In here, in here, aku harus menempatkan seorang personal assistant. Where did you work before? Yes, of course. Yes. Selamat datang di dunia syuting pagi hari. Tadi naik apa ke sini Kak Dika? Naik mobil. Oh, naik mobil. Nanti pulangnya bareng kali ya. Ini mbaknya lagi. Sarah Sehan, Senin sampai Jumat jam 9 pagi, hanya di Net. Manfaat di balik makanan dan minuman kaya gizi. Bagaimana sih membuat makanan yang sehat dan bagaimana pula mendapatkannya? Ragam olahan untuk ciptakan solusi. Kadang-kadang kita suka males ya kalau harus makan buah dalam kondisi utuh. Nah, buah kering ini bisa menjadi solusi. Paduan gaya hidup sehat bersama Wonder Food. Senin sampai Jumat jam 2 siang, hanya di Net. Dengan Mbak Tantri ya? Iya, betul. Kita kan mau olahraga. Udah janji kan berdua, ayo. Udah, jangan manja. Hari ini aku akan gembar kamu. Tapi mohon maaf, naik motornya nggak bisa bertiga. Siapa yang bertiga, Mas? Mbak, itu pacarnya? Iya, saya tuh mau ngajarin pacar saya tuh supaya kuat sama sehat dan fisiknya oke, Mas. Lihat kayak saya nih, segar olahraga mulu. Ayo sayang, semangat! Dikit lagi! Awali keceriaan pagi Anda dengan ragam berita terkini. Yes, selamat pagi. Ya, berdasarkan data dari Komnas Perlindungan Anak, kurun waktu 2014 hingga 2015 ada 196 kasus penculikan dan jumlah ini jadi alarm terutama bagi para orang tua untuk waspada. Serta informasi menarik dan inspiratif yang dikemas dengan santai. Untuk menyambut turis muslim dari berbagai negara, ini Korea Selatan hadirkan wisata ramah muslim. Indonesia Morning Show, hanya di Net. Tim dokter forensik Rumah Sakit Bayangkara Polda Jatim telah merampungkan proses identifikasi terhadap 6 jenazah terduga teroris. Setelah 1 jenazah diserahkan ke pihak keluarga, pihak rumah sakit kembali menyerahkan 5 jenazah ke pihak keluarga untuk kemudian dibawa ke kampung halamannya.
Selasa petang, Rumah Sakit Bayangkara Polda Jatim kembali menyerahkan 5 jenazah terakhir terduga teroris. Kelima jenazah ini diketahui merupakan warga Jawa Tengah, atas nama Rizky Rahmat, warga Kelurahan Kuningan, Semarang Utara, Satria Aditama, warga Ngalian, Kota Semarang, Endar Prastio, warga Rejosari, Kabupaten Batang, Muhsinin, warga Kecamatan Tretep, Temanggung, serta Yudhistira, warga Kecamatan Gemoh, Kendal. Kelima jenazah tersebut diserahkan kepada keluarga setelah data pembanding dinyatakan identik. Setelah kita bekerja keras selama 4 hari berturut-turut, dimulai dari hari Sabtu sampai dengan hari Selasa, kita menyerahkan 2 tahap daripada pelaksanaan penyerahan objek identifikasi ini kepada keluarga korban. Yang pertama tadi adalah jam 14.30 untuk salah satu objek ya yang sudah diambil, kemudian terakhir 17.30. Usai penyerahan, jenazah kelima terduga teroris langsung dibawa pihak keluarga ke kampung halaman dengan pengawalan ketat aparat gabungan Polda Jatim dan Polda Jawa Tengah. Yuda Wardana melaporkan untuk NET. Meski telah diserahkan ke pihak keluarga, namun 1 dari 6 jenazah terduga teroris batal dipulangkan. Jenazah atas nama Karno dimakamkan di Surabaya menyusul penolakan warga yang tidak menginginkan Karno dimakamkan di kampung halaman Desa Sidorejo, Purbalingga, Jawa Tengah. Pasca teridentifikasi dengan sistem pencocokan data pembanding, 1 dari 6 jenazah terduga teroris ini diserahkan ke pihak keluarga Selasa sore. Difasilitasi Polda Jawa Tengah, seorang perempuan bercadar diketahui merupakan kerabat terduga teroris Karno, pria 19 tahun asal Desa Sidorejo, Kecamatan Brangsong, Purbalingga. Berbeda dengan 5 jenazah terduga teroris lain yang dibawa ke kampung halaman, jenazah Karno justru dimakamkan di Pemakaman Umum Putat Gede, Surabaya atas permintaan keluarga. Diduga pemakaman ini menyusul penolakan warga yang tidak menginginkan Karno dimakamkan di kampung halaman Desa Sidorejo, Purbalingga. Karena ada sesuatu yang terjadi di kampung halamannya, rekan-rekan tahu sudah beredar di kampung halamannya. Di kampung halaman itu ada beberapa hal yang berhubungan dengan person ya, yang tidak perlu saya sampaikan di ruang publik ini. Jadi sehingga salah satu sebab itu mungkin juga kan di luar daripada Jawa Tengah. Ditolak dan saya tidak berbicara ditolak, tetapi teman-teman sudah tahu. Karno merupakan salah satu terduga teroris yang tewas dalam baku tembak di Tuban, Jawa Timur. Karno diketahui berdomisili di Purbalingga dan bekerja di sebuah konter HP wilayah Sukorejo dan dikenal sebagai sosok tertutup oleh warga. Yuda Wardana melaporkan untuk NET. Pasca ditangkapnya 3 terduga teroris di Lamongan dan 6 lainnya di Tuban, polisi tingkatkan kewaspadaan. Penjagaan oleh tim Brimopolda Jatim dilakukan guna antisipasi timbulnya gangguan keamanan. Selasa siang, Satuan Brimopolda Jatim masih bersiaga di sejumlah titik di Kabupaten Lamongan. 2 di antaranya yang dijaga ketat adalah Mapolsek Paciran dan Mapolsek Brondong. Tiap Mapolsek, 10 anggota Brimob bersenjata lengkap diturunkan. Dianggap rawan pasca penangkapan 2 terduga teroris, penambahan personel dilakukan di 2 Mapolsek ini. Ada beberapa kegiatan dari mereka yang untuk menyerang Polsek Brondong. Dan setelah kami melakukan penggeledahan di rumahnya terduga teroris ZA, ya, memang kita temukan beberapa benda sajam, antara lain celurit, sangkur, andau, golok. Ya. Selain itu, sejumlah personel dari Polres Lamongan diperbantukan pada Mapolsek Paciran dan Brondong. Untuk itu, mengantisipasi, saya menebalkan pengamanan di polsek-polsek, terutama Polsek Paciran dan Brondong. Kita lihat situasinya. Ya. Apalagi kemarin ada juga kegiatan di Tuban, penangkapan di Tuban, penembakan di Tuban. Kita tetap ya melakukan pengamanan di mako-mako semua. Ya. Bukan hanya mako Polsek Paciran dan di mana Brondong saya, tapi semua saya perintahkan seluruh mako Polsek maupun Polres diperketat pengamanan. Sebelumnya, Densus 88 anti teror tangkap 3 terduga teroris atas nama Zainal Ansori, Hasan dan juga Hendis. Setelah itu, kontak senjata terjadi antara polisi dan 6 terduga teroris di Kecamatan Jenuh, Kabupaten Tuban. Muhammad Makrus melaporkan untuk NET.
Ya, antisipasi munculnya aksi teror baru, polisi gandeng Yayasan Lingkar Perdamaian Indonesia. Didirikan mantan kombatan Ustadz Ali Fauzi, yayasan ini bertujuan mencegah munculnya teroris generasi baru. Polres Lamongan jalan kerjasama dengan para mantan kombatan teroris yang tergabung dalam Yayasan Lingkar Perdamaian Indonesia. Hal ini dilakukan untuk mencegah timbulnya aksi-aksi teror baru yang dilakukan generasi yang berbeda. Selama ini, Kabupaten Lamongan dikenal sebagai salah satu sarang pelaku teror. Kerjasama dengan para kombatan dan eks-teroris diharap bisa mencegah munculnya bibit baru pelaku teror. Saya ingin mengubah mindset mereka yang selama ini mereka lebih mahir, lebih enjoy menarik trigger atau pelatuk senjata. Saya paham karena mereka tumbuh berkembang di beberapa konflik. Saya ingin mengubah itu. Bagaimana mereka bisa menjadi manusia cerdas. Saya ingin kemahiran mereka, jari mereka itu kita ubah menjadi orang yang mampu menulis dan juga menjadi narasi kontra terorisme. Dari agen teroris, para pelaku aksi teror akan diarahkan menjadi agen perdamaian. Jadi kami lebih mengedepankan tentang edukasi, reedukasi mereka-mereka yang sudah terkontaminasi dengan pahaman-pahaman radikal. Dan kemudian bagi mereka yang sudah masuk di dalam jaringan, bahkan sudah ditahan, itu tentu perlu agenda-agenda, program-program yang produktif, yang berbasis perdamaian. Yang kalau dulu mereka menyuarakan kekerasan, kita ubah hidup gaya mereka menjadi agen perdamaian. Adanya sinergi ini diharapkan bisa meminimalisir aksi teror yang terjadi. Kami sama-sama dengan Yayasan Lingkar Perdamaian bersinergi untuk merangkul warga, khususnya warga Lamongan yang memang terindikasi atau yang akan ikut-ikutan menjadi teroris, dengan kita melibatkan daripada Yayasan Lingkar Perdamaian yang notabene adalah mantan-mantan teroris juga. Yayasan Lingkar Perdamaian Indonesia dipimpin oleh Ustadz Ali Fauzi yang tak lain adalah adik kandung Amrozi, pelaku bom Bali 2. Tercatat ada 60 mantan narapidana teroris bergabung dalam yayasan ini. Muhammad Makrus melaporkan untuk NET. Guna tingkatkan daya saing angkutan kota, sejumlah kemudahan diberikan oleh Pemkot Surabaya. Sesaat lagi, NET Jatim akan segera kembali. Kamu nggak nyangka ya kalian masih sering hangout bareng? Ya, nggak cuma hangout bareng. Kita itu dari SD, SMP, SMA, sampai kuliah itu bareng terus. Sampai gue jatuh cinta. Sampai bosen. Jangan. Nadine. Oh. Ki, ya ampun gak usah, Ki. Jangan, kalau tali sepatu kelepas gini, nanti kamu kesandung. Yang mampu mencinta. Kamu mau nggak jadi pacar aku? Yes. Nadine. Awali keceriaan pagi Anda dengan ragam berita terkini, serta informasi menarik dan inspiratif yang dikemas dengan santai. Untuk menyambut turis muslim dari berbagai negara, ini Korea Selatan hadirkan wisata ramah muslim. Indonesia Morning Show, hanya di NET. Halo, salam pakai food. Mencicipi berbagai masakan dalam nuansa yang berbeda, bersama Pepi. Boleh nanya ini kenapa namanya soto Betawi Haji Ma'ruf? Rasanya unik, tapi enak. Rasa lemon dalam air es memberikan semangat baru untuk makan lagi. Tahu gejrot! Mari menyusuri jejak kuliner Indonesia. Oke Food, setiap Senin sampai Jumat jam 2:30 sore, hanya di NET. Selamat pagi. In here, aku harus menempatkan seorang personal assistant. Where did you work before? Yes, of course. Yes.
Selamat datang di dunia syuting pagi hari. Tadi naik apa ke sini Kak Dika? Naik mobil. Oh, naik mobil. Nanti pulangnya bareng kali ya. Ini mbaknya lagi. Sarah Sehan, Senin sampai Jumat jam 9 pagi, hanya di NET. Dengan Mbak Tantri ya? Iya, betul. Kita kan mau olahraga. Udah janji kan berdua, ayo. Udahlah, jangan manja. Hari ini aku akan gembar kamu. Tapi mohon maaf, naik motornya nggak bisa bertiga. Siapa yang bertiga, Mas? Mbak, itu pacarnya? Iya, saya tuh mau ngajarin pacar saya tuh supaya kuat sama sehat dan fisiknya oke, Mas. Dan kayak saya nih, segar olahraga mulu. Ayo sayang, semangat! Dikit lagi! Dikeluarkannya Pergub yang mengatur tentang angkutan berbasis aplikasi ditanggapi dingin para supir angkot di Kota Malang. Mereka mengaku masih sepi penumpang. Supir bahkan meminta pemerintah mewajibkan angkutan berbasis aplikasi memasang tanda pengenal khusus. Sepinya penumpang masih dirasakan sopir angkutan umum di Kota Malang. Meski Pergub telah dikeluarkan, namun para sopir mengaku penumpang masih sepi. Selain penetapan batas bawah tarif angkutan berbasis aplikasi, para sopir juga meminta agar diberikan tanda khusus bagi angkutan online. Sekarang itu tergantung pemerintah itu yang tegas. Sekarang Grab itu harus dikasih tanda-tanda gitu loh, yang mana resmi, yang mana enggak. Itu secepatnya, kalau nggak cepat-cepat ya kita ini mau makan apa. Sementara, sopir lain meminta pemerintah tidak berikan izin pada angkutan berbasis aplikasi. Mereka mengancam sopir angkot tak akan lagi mau membayar ujikir. Ya sebetulnya itu nggak usah dikasih sudah. Ya nggak kasih izin sudah. Nanti kalau dari pemerintah sudah dikasih izin, ya silakan aja dihapus aja mikrolet semua. Nggak usah kiri-kirian, nggak usah trayek-trayekan. Bebas sudah, luar seperti dulu. Nggak pakai trayek, jalan kemana bisa. Dalam peraturan gubernur yang diberlakukan 1 April lalu, ada 6 poin yang harus dipatuhi oleh operator angkutan berbasis aplikasi. Tutus Sugiarto melaporkan untuk NET. Guna tingkatkan daya saing angkutan kota, sejumlah kemudahan diberikan oleh Pemkot Surabaya. Salah satunya adalah diskon tarif dalam melakukan uji kir kendaraan. Beragam kemudahan diberikan Dinas Perhubungan Kota Surabaya untuk mengarungi beban biaya angkutan umum. Salah satunya adalah diskon tarif untuk uji kir. Angkutan umum ya memang wajib, masuk angkutan sewa ya, itu juga wajib melakukan uji kir sesuai domisilinya. Untuk angkutan umum, plat kuning ya, itu memang diberi subsidi 30% untuk baik biaya balik nama maupun pajak kendaraan bermotor. Dan apabila dia berbadan hukum, ditambah lagi 40%, jadi 70%. Ya waktu pengurusan ini ya, pajak kendaraan bermotor itu tiap tahun di Samsat. Turunnya biaya uji kir diharap bisa menaikkan daya saing angkot yang kian tergerus. Belum adanya sistem transportasi massal yang terintegrasi menjadikan warga beralih pada transportasi berbasis Android. Di Surabaya belum ada sistem angkutan kota. Sistem angkutan kota masih dikenal ya dengan ya layanannya yang ya tidak nyaman, ya ketidaktepatan waktu, terus kemudian ya, kecepatan pengendara oleh supir yang ya tidak pasti, ya headway-nya juga tidak jelas, ya akhirnya ya masyarakat ya, ketika diberi pilihan dengan taksi online beralihlah ke sana. Kebutuhan dasar warga adalah transportasi yang mudah, aman, dan nyaman. Meski untuk itu warga harus sedikit membayar lebih, hal tersebut tak menjadi masalah.
Faktor-faktor inilah yang harusnya dicermati oleh pemilik kendaraan umum serta pemerintah kota Surabaya agar angkutan umum massal bisa bersaing sehat dengan transportasi online. Sony Bisdananto melaporkan untuk NET. Ya, jika kita mengingat konflik antara angkutan berbasis aplikasi online dengan angkutan konvensional sebenarnya sudah terjadi sejak 2016 lalu. Kemudian bagaimanakah solusi agar konflik tak kembali terjadi? Berikut pemaparan pengamat transportasi Dr. Masus. Kalau berbicara solusi, saya kira kita perlu melihat bagaimana kondisi saat ini, di mana taksi konvensional merasa tersisih akibat munculnya taksi online. Dan keberadaan taksi online ini saya kira sesuatu yang tidak bisa kita tolak, mengingat keberadaannya sebagai konsekuensi untuk menjawab kebutuhan masyarakat seiring juga dengan perkembangan teknologi di bidang ICT, di mana masyarakat sekarang sudah sangat akrab dengan smartphone, dan kemudian dengan fasilitas perkembangan teknologi informasi itulah masyarakat bisa menikmati kemudahan-kemudahan, termasuk diantaranya terkait dengan layanan transportasi. Ya, karena taksi online itu menawarkan kemudahan untuk menjawab kebutuhan masyarakat, maka keberadaannya dibutuhkan memang oleh masyarakat. Ya, sehingga masyarakat yang dulu biasa menggunakan taksi konvensional akhirnya berpindah ke taksi online. Solusi yang paling mungkin adalah bagaimana pengelola taksi konvensional ini juga ikut mengadaptasi perkembangan teknologi di bidang aplikasi online dengan mengkombinasi sistemnya menjadi double system, yang konvensional tetap jalan, yang online juga jalan. Dan saya kira beberapa pengelola taksi juga sudah melakukan itu. Setahu saya, kalau boleh menyebut merek ya, ada Bluebird, ada Orange, dan lain sebagainya, saya kira sudah cukup banyak yang mengkombinasi sistemnya menjadi dual system, ya, dengan sistem konvensional dan sistem online. Peraturan menteri itu memang dihadirkan untuk menjawab kebutuhan dengan hadirnya taksi online dan antisipasi terhadap problem-problem yang muncul, diantaranya konflik horizontal antara pengelola taksi online dengan taksi konvensional. Dan memang saat itu sudah mulai muncul di tahun 2016, sudah mulai muncul konflik-konflik itu. Akhirnya lahirlah Permen nomor 32 tahun 2016. Namun demikian, seiring dengan perkembangan teknologi informasi, sistem taksi online pun di dalamnya juga berkembang sangat dinamis. Layanannya menjadi sangat variatif. Kita bisa melihat di aplikasi itu ada layanan GoMasak, ada layanan GoFood, dan aneka layanan lainnya yang itu berbasis kebutuhan masyarakat. Nah, tidak semua layanan itu, tidak semua persoalan-persoalan yang muncul dan berkembang seiring dengan perkembangan teknologi di bidang aplikasi taksi online itu dirasa terakomodir dalam Permen nomor 32 tahun 2016. Sehingga dirasa perlu dilakukan revisi. Salah satunya terkait dengan pengelolaan taksi online. Misalkan terkait dengan ketersediaan pool, terkait dengan STNK yang harus berbadan hukum, terkait dengan ketersediaan bengkel agar ada jaminan keselamatan,
dan lain sebagainya. Ya, sehingga ya diharapkan regulasi itu fair untuk keduanya, baik untuk konvensional maupun untuk yang online. Kira-kira itulah substansi dari revisi regulasi Permen nomor 32 tahun 2016 itu. Ingin nikmati sensasi kuliner ekstrim? Anda bisa mencoba beragam olahan kuliner binatang. Informasinya sesaat lagi, Jatim segera kembali. Good to be here again and again, tentunya di Entertainment News. Berbagai berita menarik dari seluruh dunia dapat Anda temui di sini. Kami punya informasinya untuk Anda. Wow, seru nih kayaknya ya. Berisi sajian informatif yang dikemas secara atraktif. Yang pastinya sesuai pakan. No gossip. Ini kacang disco juga. Kalau makan ini pasti disco. Jangan lewatkan berita terkini di Entertainment News. Hanya di NET. Jalan rusak yang tak kunjung diperbaiki mengganggu aktivitas warga. Saatnya buat perubahan. Upload video masalah yang ada di sekitarmu ke NET CJ. Video-video terpilih akan tayang di NET 10. Be the change demi Indonesia yang lebih baik. Manfaat di balik makanan dan minuman kaya gizi. Bagaimana sih membuat makanan yang sehat dan bagaimana pula mendapatkannya? Ragam olahan untuk ciptakan solusi. Kadang-kadang kita suka males ya kalau harus makan buah dalam kondisi utuh. Nah, buah kering ini bisa menjadi solusi. Paduan gaya hidup sehat bersama Wonder Food. Senin sampai Jumat jam 2 siang. Hanya di NET. Dengan Mbak Tantri ya? Iya, betul. Kita kan mau olahraga. Udah janji kan berdua, ayo. Udahlah, jangan manja. Hari ini aku akan gembar kamu. Tapi mohon maaf, naik motornya nggak bisa bertiga. Siapa yang bertiga, Mas? Mbak, itu pacarnya? Iya, saya tuh mau ngajarin pacar saya tuh supaya kuat sama sehat dan fisiknya oke, Mas. Lihat ke saya nih, segar olahraga mulu. Ayo sayang, semangat! Dikit lagi! Pakai jaket gua. Ini kan sapu tangan Almarhum ibu gua. Kan lo yang make, bukan orang lain. Jangan kau pilih dia. Pilihlah. Terima kasih Anda masih bersama kami. Ya, berburu kuliner tak lengkap rasanya jika untuk dinikmati sendiri. Berkaca dari hal ini, sebuah hotel di Surabaya Barat siapkan konsep menu seserawung dengan penyajian yang unik. Seperti apakah itu? Berikut informasinya. Kembali pada tradisi. Semangat inilah yang mengilhami terciptanya menu seserawungan di sebuah resto hotel yang terletak di Jalan Maijen Sungkono, Surabaya. Selain nasi yang ditaburkan dalam wadah daun pisang, ada mie goreng, telur, ayam, urap-urap, dan masih banyak jenis lauk yang lain. Tak cuma itu, sensasi makan satu menu beramai-ramai dalam satu meja akan membuat ikatan kekerabatan yang intim. Ini menunya itu yang kita sebut sebagai kayak menu serawungan, yang dimana artinya itu adalah berkumpul bersama. Di sini kita lebih berbeda penyajiannya karena di sini kita akan langsung makan bersama-sama di atas meja dengan berbagai macam menu tradisional. Lebih tepatnya lebih ke menu Indonesia sih.
Jadi di sini ada urap, ada mie goreng, kemudian juga ada telur balado. Suguhkan menu dengan semangat kekeluargaan menjadi alasan terciptanya menu ini. Satu porsi menu Sesrawungan bisa dinikmati antara 10 hingga 15 orang. Saya lihat kan konsumen banyak yang suka kuliner ya. Kalau sendiri pun nggak enak ya. Banyak kan kita rame-rame, jadi saya ambil ide ini kok nggak bikin rame-rame tapi murah, tapi disajikan di hotel dengan suasana yang mewah. Menunya nanti ada ceker pedas, gitu ya. Nasi goreng pedas, ya. Cuma serba pedas pokoknya. Menu ini cocok bagi kalian yang akan menggelar acara kumpul kerabat dan keluarga seperti arisan, perayaan ulang tahun, dan perayaan lainnya. Menikmati santap Sesrawungan, pengunjung cukup merogoh kocek 80.000 untuk tiap orang. Ada baiknya jika memesan dulu menu ini sehingga bisa dihitung porsi yang akan disajikan. Juli Susanto melaporkan untuk NET. Sebuah depot sederhana di Kabupaten Lamongan sediakan menu yang tak biasa. Kuliner ekstrim dengan racikan bumbu rujak tersaji nikmat dan juga gurih. Menu apa ini? Berikut informasinya. Apakah kamu suka menu bekicot, kodok, atau kamu lebih suka biawak? Beragam olahan kuliner 3 binatang tadi tersedia di depot sederhana milik Gusti Ningsih. Berada di Desa Sumbersari, Kecamatan Ngimbang, Kabupaten Lamongan ini, beragam menu kuliner ekstrim tersedia. Awalnya coba-coba, menu olahannya banyak diminati pelanggannya. Dek, ini sering makan nasi? Jarang-jarang. Ini makan apa sih, Dek? Bekicot. Bekicot, gimana rasanya? Gimana rasanya? Enak, gurih, juga terasa rasa. Rasanya gimana? Pedas? Lumayan pedas. Rasanya sih nggak jauh beda sama daging ayam. Serat-seratnya juga kayak daging ayam. Terus khasiatnya apa? Katanya sih, saya kan setiap hari kan sering untuk perjalanan jauh. Untuk stamina juga bagus ya. Mendapatkan daging biawak tak sulit. Harga daging biawak dibanderol antara 20 hingga 25.000 per kilonya. Sejumlah pengunjung berkunjung ke depotnya, jarang pedagang lain yang menjual daging hewan tersebut. Kalau itu bekicot itu untuk sesek, kalau nyambe untuk gatel-gatel, ya untuk stamina, supaya enggak badannya anget. Biasanya sehari menghabiskan berapa kilo? Nyambe itu berapa? 15 kilo. Daging biawak yang sudah bersih, lalu diolah dengan bumbu rujak dan dimasak hingga bumbu meresap. Satu porsi menu berbagai hewan tadi dibanderol antara 10 hingga 30.000 rupiah. Muhammad Marus melaporkan untuk NET. Jika Anda penggemar buah salak, ini ada kabar menarik dari Wonosalam, Jombang. Di tempat ini, salak jenis pondo dibudidayakan secara organik, tanpa pupuk kimia dan tanpa pestisida. Berikut liputannya. Kecamatan Wonosalam di Kabupaten Jombang adalah salah satu sentra buah-buahan terbaik. Selain durian, kini dikembangkan budidaya tanaman salak secara organik. Jenis varietas yang dipilih adalah salak pondo. Jenis salak yang berasal dari lereng Merapi ini tumbuh subur ditanam di Desa Galengdowo, Kecamatan Wonosalam. Tak kurang ada 30 hektar lahan yang ditanami salak pondo. Berbeda dari yang lain, salak ditanam secara organik. Satu dari
pemupukan kita menggunakan pupuk kandang atau pupuk bekasi. Kemudian untuk penanggulangan hama kita tidak menggunakan pestisida sama sekali. Cara penanggulangannya kita usahakan dengan cara mekanis, satu, kemudian kedua menjaga sanitasi atau kebersihan kebun supaya penyakit yang berasal dari jamur atau cendawan itu tidak banyak mengganggu pertumbuhan budidaya salak di sini. Berbeda dari lereng Merapi yang kondisi tanahnya kering, di kawasan ini kelembapan menjadi kendala bagi petani. Sebenarnya kalau musim hujan ini seperti ini kan kendala kami adalah waktu penyerbukan. Kan kondisi di lahan kan lembab, jadi mempengaruhi dalam proses penyerbukan. Seperti apa itu, Pak? Penyerbukannya biasanya kan kalau musim hujan itu kan biasanya cepat busuk. Budidaya salak telah dilakukan sejak 16 tahun yang lalu, namun baru pada tahun 2012 lalu warga beralih ke sistem organik. Selain daging buah lebih besar, salak pondok organik lebih segar karena punya kandungan air yang lebih banyak. Muhammad Mufid melaporkan untuk NET. Melihat orang dewasa bermain ludruk mungkin sudah menjadi hal yang biasa ya bagi warga Jawa Timur. Namun menjadi hal yang berbeda ketika pementasan ludruk dimainkan oleh para bocah. Seperti apakah aksi ludruk ala anak-anak tersebut? Sesaat lagi, tetap di NET Jatim. Keceriaan pagi Anda dengan ragam berita terkini. Yes, selamat pagi. Ya, berdasarkan data dari Komnas Perlindungan Anak, kurun waktu 2014 hingga 2015 ada 196 kasus penculikan dan jumlah ini jadi alarm terutama bagi para orang tua untuk waspada. Serta informasi menarik dan inspiratif yang dikemas dengan santai. Untuk menyambut turis muslim dari berbagai negara, ini Korea Selatan hadirkan wisata ramah muslim. Indonesia Morning Show, hanya di NET. Ini semua saya servis pokoknya. Iya, makasih. Waduh, aduh, dia punya. Lengkapi sarapan pagi Anda dengan canda tawa Andre dan Hesti. Tembus tapi tidak bocor ya. Banyak info menarik yang bikin happy. Ini buat perlombaan sirkus. Ini lompat jangkrik masuk sini. Iya. Tetap di pagi-pagi. Semangat. Semangat pagi bersama Pagi-Pagi hanya di NET. Selamat pagi. In here, aku harus menempatkan seorang personal assistant. Where did you work before? Yes, of course. Yes. Selamat datang di dunia syuting pagi hari. Tadi naik apa kesini Kak Dika? Naik mobil. Oh, naik mobil. Nanti pulangnya bareng kali ya. Ini mbaknya lagi. Sarah Sehan, Senin sampai Jumat jam 9 pagi hanya di NET. Nih, pakai jaket gua. Ini kan sapu tangan Sama dong ibu gua. Kan mau yang pake. Bukan orang lain. Jangan kau pilih dia, pilihlah. Bicara tentang kesenian yang satu ini nampaknya cukup lengkap. Ada menari, menyanyi, komedi, bahkan memainkan drama. Ya, apalagi kalau bukan seni ludruk. Nah, kalau biasanya ludruk dimainkan orang dewasa, kali ini akan kami sajikan ludruk yang para pemainnya adalah anak-anak. Seperti apakah aksi ludruk ala anak-anak tersebut? Berikut liputannya.
Selamat pagi, panggil saja aku Ara. Hari ini adalah jadwalku berlatih ludruk. Untuk menyempurnakan penampilanku, sebelum berangkat ke sanggar, aku harus berlatih dulu di rumah. Tak sekedar menghafalkan naskah, aku harus bisa menjadi tokoh yang aku perankan. Sebelum berangkat, persiapkan dulu keperluan untuk pentas. Sayang sekali, kali ini Mama tidak bisa menemaniku latihan. Aku bersyukur, berkat Mamalah aku bisa mengenal dan ikut melestarikan kesenian tradisional khas Surabaya. Mama juga melihat perubahan positif setelah aku ikut sanggar kesenian tradisional. Dia anak yang kurang pede, kurang percaya diri. Harapan kami dengan ikut ini, dia lebih percaya diri, terus lebih enjoy. Terus harapan kami itu juga untuk bisa mengenalkan budaya Surabaya ke anak muda sekarang yang mungkin sekarang ini jarang ya anak-anak muda yang menyenangi budaya Surabaya aslinya. Inilah Sanggar Medang Taruna Budaya Surabaya, tempatku berlatih ludruk. Pemainnya semua anak-anak dari yang berumur 7 tahun sampai 13 tahun. Ludruk adalah seni drama tradisional Surabaya yang diperagakan grup kesenian menceritakan kehidupan sehari-hari atau cerita perjuangan dengan diselingi lawakan atau badutan. Nama ludruk berasal dari gerakan tari yang menghentak-hentakan kaki atau dalam bahasa Jawa disebut gedruk-gedruk. Serunya, kami tak hanya dilatih bermain drama, melainkan juga menari, nyinden alias menyanyi lagu khas Karawitan, dan bermain gamelan. Jadi kami serba bisa. Sebelum masuk ke cerita utama, ada urutan pementasan yang harus dilakukan. Pertama, dibuka dengan tari ngeremo. Tarian ini merupakan ejekan untuk kaum laki-laki yang tidak ikut berjuang. Bagian kedua adalah lagu dan tarian pembuka yang menggambarkan keadaan yang dicita-citakan dalam cerita yang akan dibawakan nanti. Bagian selanjutnya adalah ngidung atau membawakan syair yang menggambarkan apa yang seharusnya diperjuangkan oleh masyarakat. Bagian keempat adalah jula-juli atau lawakan. Dan yang terakhir adalah cerita utama atau disebut sandiwara. Latihan sudah, kini saatnya tampil di pentas. Kelompok ludruk kami biasa diundang tampil di hotel, kantor, atau acara khusus. Kami juga harus bisa berdandan serta mengenakan kostum sendiri. Kali ini aku bertugas menyinden atau bernyanyi. Nah, inilah teman-temanku. Aku iki rek bujang ganong. Aku iki naring remo. Iki lho rek jatilan. Kebanggaan dan kecintaan kami terhadap seni tradisional ini terbentuk berkat guru kami, Ibu Yuni. Gini, untuk pengenalan budaya itu kita memilih anak-anak karena merupakan fondasi. Kalau anak itu tidak diberi fondasi, tidak akan cinta akan budaya bangsa. Kalau kita kenalkan sudah gede, sudah dewasa ya, untuk cinta banget itu sulit. Kalau udah mulai kecil gini, fondasi, insya Allah anak-anak akan jadi. Kalau aku kebagian tugas nyinden, berbeda dengan temanku yang bernama Muhammad Arif ini. Dia jago sekali memainkan gendang. Tiplak, tiplak, tak, 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 tak. Fungsi gendang adalah mengatur tempo musik. Meski hanya dipukul, memainkan gendang bukan hal yang mudah. Dibutuhkan intuisi tajam untuk menghasilkan tinggi rendah nada yang dibutuhkan. Soalnya aku nang kene seneng mukul-mukul, jadi aku seneng sing suarane tak tak tak. Soalnya aku nang kene seneng ngeplak-ngeplak, jadi aku nang kene ku senengane ngrungokno sing suarane tak tak tak. Semoga kami dapat terus melestarikan seni ludruk seperti yang dicita-citakan guru kami.
harapan saya anak-anak ini bisa cinta banget, cinta betul-betul cinta sampai di hatinya bahwa budaya bangsa itu adalah harta warisan kita yang sangat mahal. Jadi nggak bisa dihitung dengan kita beli dengan uang, mata uang itu nggak bisa. Jadi itu, jadi supaya anak-anak juga nggak mudah terpengaruh dengan budaya-budaya luar lah ya. Kalau bukan kita yang melestarikan kesenian daerah kita masing-masing, lalu siapa lagi? Ya tentu sudah Net Jatim hari ini. Subscribe akun YouTube kami di www.youtube.com/netbirujatim. Kulo Ning Nitaliana pamit, matur suwun dulur. Tomorrow comes, I'll be on my own, feeling frightened of things that I don't know. And tomorrow comes, tomorrow comes, tomorrow comes. And though the road is long, I look up to the sky, and in the dark I felt lost hope that I won't fly. And I sing along, I sing along, I sing along. I got all I need when I got you and I look around me and see a sweet life. Get stuck in the dark, but you're my flashlight. You're getting me through the night. Kickstart my heart when you shine it in my eyes. Can't lie, it's a sweet life. I'm stuck in the dark, but you're my flashlight. You're getting me through the night. 'Cause you're my flashlight. You're my flashlight. You're my flashlight. I see the shadows long beneath the mountaintop. I'm not afraid when the rain won't stop. 'Cause you light the way, you light the way, you light the way. I got all I need when I got you and I look around me and see a sweet life. I'm stuck in the dark, but you're my flashlight. You're getting me through the night. Kickstart my heart when you shine it in my eyes. Can't lie, it's a sweet life. I'm stuck in the dark, but you're my flashlight. You're getting me through the night. You're my flashlight. You're my flashlight. You're my flashlight.